Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, mahasiswa yang Ustadz cintakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah lama kita sudah tidak berjumpa dengan kalian semua, ya. Setelah ujian tengah semester hampir 2 bulan, ya, kita tidak berjumpa dengan kalian. Tapi mudah-mudahan semuanya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan ini, ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, tentang faktor-faktor pendidikan, ya, seperti biasa saya sampaikan bahwa pada mata kuliah kali ini tentang landasan pendidikan, ya. Nah, insya Allah kita akan segera menyampaikan tentang faktor-faktor pendidikan, kemudian juga ada sifat-sifat peserta didik, ada tujuan pendidikan juga, tanggung jawab pendidikan, kemudian konsep tanggung jawab orang tua, guru, dan masyarakat, termasuk pembahasan mengenai lembaga-lembaga pendidikan, ya. Nah, sesuai yang Bapak sampaikan kemarin bahwa untuk pembuatan makalah, ya, kelompok yang sudah dibuatkan sebagai tambahan nilai kalian, ya, individu dan tugas kelompok juga, silakan untuk dibuat. Pekan ini sudah selesai dan bisa dipresentasikan, ya. Kita akan diskusikan nanti apa yang kalian sampaikan. Baik, kita langsung saja, ya, menyikat waktu tentang faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan, ya. Tentunya ada beberapa faktor-faktor pendidikan, ya. Faktor-faktor pendidikan itu banyak, ya. Faktor pertama ada faktor tujuan, ya. Ada faktor pendidik, ya. Faktor-faktor pendidikan tuh banyak sekali, ya, kaitannya. Ada faktor anak didik, ya. Ada faktor alat dan media ketika kita mengajar, itu juga adalah faktor-faktor pendidikan. Kemudian sekalian ada faktor isi atau materi pendidikan. Apa yang akan kita sampaikan kepada anak didik? Apa isinya, berbobot atau tidak? Itu juga salah satu faktor pendidikan. Kemudian faktor lingkungan kita harus perhatikan, ya. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah yang sangat berpengaruh juga, ya, yang sangat besar. Faktor lingkungan di keluarga, di sekolah, di kampus atau di sekolah, ya, anak peserta didik di sekolah atau di masyarakat, itu yang sangat besar mempengaruhi tentang faktor tentang pendidikan kita di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya, ya, banggakan, ya, alhamdulillah nih, ya, perlu nanti sambil disimak poin-poin pentingnya, silakan untuk dicatat, ya, sebagai resum buat kalian. Dan resum ini nanti kalian bisa diaplikasikan, ya, bagi kalian ada yang menjadi guru di madrasah diniyah atau yang menjadi guru di SD atau di madrasah sanawiyah, silakan diaplikasikan, ya, apa saja sih faktor-faktor itu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu tidak melihat hanya satu faktor keberhasilannya, tapi semua faktor harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan agar peserta didik kita itu menjadi anak-anak yang berhasil, berisi ilmu pengetahuannya, karakternya juga bagus, insya Allah. Baik, ya, mahasiswa yang Bapak hormati, yang pertama adalah faktor tujuan, ya.
Tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan, ya. Sebuah sekolah, institusi sekolah itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Mutu pendidikannya juga tidak benar atau kurang, ya, apabila tidak mempunyai tujuan pembelajarannya. Makanya biasanya sekolah atau lembaga pendidikan itu pasti ada yang namanya visi dan misi sekolah. Visinya apa? Membentuk kepribadian agar menjadi orang yang soleh, cerdas, kreatif misalkan gitu ya. Misinya apa? Pengembangan dari visi. Nah, kalau sudah tujuannya jelas, itu sangat menentukan, ya. Faktor pendidikan itu sangat menentukan. Jadi faktor tujuan itu harus diperhatikan karena ini sangat menentukan, ya. Nah, kedua, cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan secara jelas dalam misi, ya. Kemudian lebih luasnya lagi dalam langkah-langkah untuk mencapai misi tersebut, gitu ya. Dijelaskan satu persatu. Apa sih cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan secara jelas. Misalkan ya, di dalam visi itu adalah anak mampu membaca Al-Quran atau anak mampu menghafal 5 juz Al-Quran. Nah, dalam tujuan itu kita harus bisa menggambarkan langkah-langkah apa saja harus dilakukan oleh kita, ya, untuk mendapatkan ya 5 juz itu. Misalkan apa yang harus kita buatkan? Langkah pertama misalkan ya, mulai dari pembiasaan tilawah Al-Quran, kemudian ini tajwidnya gitu ya. Nah, setelah itu pekan pertama harus hafal surat ini, pekan kedua harus hafal surat ini, pekan ketiga harus hafal surat ini. Sehingga ketika mereka belajar di sekolah dasar MI selama 6 tahun itu, mereka betul-betul keluar dari sekolah itu hafal 2 juz. Kenapa? Karena tujuannya itu jelas, ya, harus dicapai, ya. Jadi tidak boleh ketika kita membuat sebuah sekolah misalkan atau program tidak ada tujuannya, endingnya mau kemana? Seperti kita kalau tujuan itu seperti seperti start, ya. Kalau kita olahraga, ya, start dari 0 kemudian sampai 100 meter start, ya. Terus ada yang 5 menit sampai, ada yang 10 menit sampai, gitu ya. Jadi mulai dari start sampai finish itu harus jelas, gitu ya, harus jelas. Nah, mahasiswa yang saya hormati, yang ketiga adalah oleh karena tujuan tersebut tidak mungkin dapat dicapai secara sekaligus, maka perlu dibuat secara bertahap, ya, bertahap. Misalkan tujuan umumnya apa? Tujuan institusionalnya apa? Kemudian tujuan kurikulernya apa? Dan tujuan instruksionalnya seperti apa? Tetapkan secara jelas dan terarah, gitu ya. Siapa yang akan terlibat dalam proses pembelajaran ini? Bagaimana penilaiannya dan sebagainya? Itu ada di dalam instrumen-instrumen tujuan, gitu ya. Biar semua kegiatan itu betul-betul terarah, ya. Nah, oleh sebab itu mahasiswa yang ya PAI yang Bapak cintai, jadi sekali lagi ya, tujuan pendidikan itu harus memang jelas, ya. Kemudian secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, ya, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pendidikan nasional, ya. Apa saja poinnya? Mungkin kita sudah banyak mengenal dengan poin-poin ini, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai pendidik harus tahu nih tujuan pendidikan nasional itu, ya. Kemudian harus berbudi pekerti luhur, akhlak, gitu ya, karakter, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
ya peserta didik itu harus seperti. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian kepribadian yang mantap dan mandiri. Kemudian apalagi isinya? Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Kemudian ya, itu dari tujuan pendidikan nasional ya. Nah, kemudian mahasiswa yang saya hormati, jadi faktor pendidik. Yang kedua ada faktor pendidik. Pertama tujuan pendidikan ya. Tujuannya apa? Kemudian faktor pendidik. Faktor pendidik itu siapa? Kita. Pendidik itu kita, ya, orang tua kita atau anak kita yang ada di sekitar kita. Mungkin ya orang tua yang paling utama kan di rumah. Kemudian guru di sekolah itu juga hanya terbatas waktunya. Ya, itu faktor pendidikan harus menunjang. Makanya saya sampaikan kepada anak-anak, ya kami lah, saya sebagai orang tua, ketika anak saya mau sekolahkan, saya lihat dulu apa sih anak saya mau jadi apa. Saya lihat dulu visi dan misi sekolah itu. Visinya apa sih? Anak saya mau apa gitu. Anak saya mau jadiin apa? Maka saya lihat dulu visi dan misinya sekolah itu. Kemudian kalau udah cocok dengan perkembangannya, kemudian saya akan masukkan gitu kan. Jadi ada kerjasama antara yang diingin kita sebagai orang tua dengan pendidik yang di dalamnya. Ya, dalam hal ini kita dapat membedakan pendidik itu ke dalam dua kategori ya. Yang pertama adalah pendidik menurut kodrati. Pendidik menurut kodrati itu adalah yaitu orang tua. Orang tua itu adalah al-ummu madrasatul ula. Orang tua ya, al-ummu atau ibu adalah pendidikan yang utama, ya yang pertama. Maka disitulah sebagai orang tua kita harus bisa mengarahkan kepada anak didik kita. Bisa mengarahkan, bukan hanya saja mendidik, tapi sebagai orang tua juga harus mempunyai program-program untuk anak kita. Misalkan mau dileskan ya, atau misalkan di rumah kita membuat kalender pendidikan buat anak. Di samping di sekolah juga oleh gurunya dididik. Tapi kita di sekolah di rumah juga dibuatkan tentang kalender pendidikannya, misalkan ya. Oh, tahun ini kita akan berangkat ke sini ya, silaturahim dengan orang. Apa saja yang harus didapatkan dalam silaturahim itu? Misalkan mengenal saudaranya. Ada tujuan-tujuannya yang disampaikan. Sehingga anak itu terdidik oleh orang tuanya ya di rumah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan menurut jabatan, yaitu profesional sebagai guru. Ya, ini nih kalian nih sebagai guru pendidikan agama Islam ya di MI atau di MTS atau di Madrasah Aliyah ya. Ini sebagai menurut jabatan atau profesional kita sebagai guru. Kita harus seperti apa ketika kita mendidik seorang pelajar? Ya. Nah, oleh sebab itu, pendidik yang sifat kodratis sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan didikan kepada anaknya. Seperti tadi Bapak sampaikan, al-ummu madrasatul ula adalah orang tua itu pendidikan yang utama ya, memberikan didikan selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan di situ juga harus ada keteladanan. Kalau kita tidak memberikan keteladanan kepada anak didik kita di rumah, ya, nih kalian juga ada yang sudah menikah kan, ya, ada yang sudah punya anak kemarin. Saya lihat ada yang udah banyak berkeluarga ya. Nah, kita harus memberikan keteladanan kepada anak didik kita di rumah, asuhan yang baik, kasih makan yang sehat, halalan thayyiban, udah halal juga baik ya, kita mendapatkan dengan yang halal ya, pendidikan yang baik, asuhan, kasih sayang, perhatian. Kemudian keteladanan. Mana mungkin orang tua itu anak kita kan, ketika anak kita merokok misalkan di depan kita, orang tua ya, kita juga pasti ini perbuatan yang tidak baik ya, kenapa kita lakukan? Kita tidak memberikan contoh untuk tidak merokok di depan anak-anak kita. Nah itu ya. Jadi pendidikan orang tua itu yang sangat besar.
Nah, kemudian sedangkan pendidikan menurut jabatannya yaitu guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari pihak orang tua, masyarakat, dan negara. Ya, guru adalah sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari pihak orang tua, masyarakat, dan negara. Ya, Abdul Haris, ya, dengarkan ya. Ya, Herdiman, silakan didengarkan. Jadi sekali lagi bahwa kita nih sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik itu kita harus menerima tanggung jawab dari pihak orang tua. Ketika anak itu didatangkan ke sekolah, kita harus berikan pelayanan terbaik untuk mereka. Kita beri contoh yang baik kepada mereka, ya, dengan pola asuhan yang baik juga, ya. Terutamanya kalau pendidikan itu adalah tentang karakter. Maka Rasulullah SAW itu memberikan karakter, contoh teladan, ukhwatun hasanah, dengan keteladanan yang baik sehingga para sahabatnya bisa mencontohkan, ya. Keluarlah hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan teladan-teladan yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya, gitu ya. Nah, mahasiswa yang Bapak hormati, ya. Jadi sebagai pendidik, ya, kita harus memperhatikan bahwa ia mampu mandiri, ya, tidak tergantung kepada orang lain. Ia harus mampu membentuk dirinya sendiri, ya. Dia juga bukan saja dituntut bertanggung jawab terhadap anak didik, namun dituntut pula bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ya. Nah, mahasiswa STI Karisma itu ketika kalian menjadi seorang pendidik itu ya harus bertanggung, bisa kepada anak didik itu mereka harus bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, ya. Namun dituntut pula tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Ya, anak itu harus bisa seperti itu. Dia juga bukan saja dituntut bertanggung jawab terhadap anak didik, ya. Sebagai guru nih, kita tanggung jawab kepada diri kita sendiri, memberikan teladan-teladan yang baik. Ya, sekali lagi tentang teladan, ya. Pertama tentang faktor tentang tujuannya seperti apa, kemudian tentang faktor pendidikan. Pendidikan berkualitas itu tentunya ada dalam guru yang berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, kalian sebagai mahasiswa STI Karisma ini misalkan kalian berkualitas, ya, disiplin terhadap ilmu, maka insya Allah anak didik kita juga akan mengikuti contoh-contoh apa yang kita lakukan, ya. Walaupun memang memberikan contoh ini adalah pembentukan karakter ini adalah contoh sulit, ya. Tapi ketika kita dibiasakan memberikan keteladanan dengan penuh kesabaran, terus dengan kesabaran, insya Allah lambat laun anak didik kita itu akan menjadi anak yang baik, insya Allah. Dan kemudian kita doakan terus, kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak didik kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, ya. Kenapa? Karena pendidikan itu, ya, mahasiswa sekalian, pendidikan itu seperti halnya apa, ya, sebuah pohon lah, ya. Ketika kita tanam pohon itu waktu masih kecil, masih kita bisa dibolak-balikan arahnya, kayak pohon bonsai, ya, pohon-pohon yang kecil itu diarahkan, kamu harus seperti ini bentuknya, kamu harus kayak ini bentuknya. Itu diarahkan, sehingga setelah diarahkan dengan baik, maka tumbuhlah pohon bonsai itu menjadi baik. Nah, sama halnya dengan pendidikan itu. Maka kita harus selalu memperhatikan anak didik kita dimanapun kita berada, ya. Tentang sholatnya, tentang baca Al-Qur'annya, perhatikan itu. Karena dengan itulah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Itu, ya. Nah, kemudian ada faktor anak didik, ya. Faktor anak didik yang ketiga. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedang dalam arti sempit, anak didik ialah anak yang pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidikan. Gitu, ya. Ini faktor anak didik, ya.
Setiap orang menerima pengaruh dari orang atau sekelompok orang menjalankan kegiatan pendidikan. Karena anak didik itu kan dapat dipengaruhi oleh kita sebagai pendidik. Ya. Kalau misalkan kita salah menjelaskan suatu materi, berarti anak juga akan mendapatkan ilmu yang salah. Maka sebagai pendidik itu harus disiplin, ya, harus disiplin. Ketika dia misalkan mau mengajarkan sesuatu, pelajari dulu, harus banyak referensi, ya, kemudian kita sampaikan kepada anak didik. Nah, apa saja? Ada 4 konteks yang dapat disebutkan, yaitu pertama, ya, lingkungan di mana peserta belajar secara kebetulan dan kadang-kadang ya di sini mereka belajar tidak berprogram, ya. Itu memang seperti itu kan kalau kita lihat tentang faktor peserta didik nih, ya. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar di mana peserta didik belajar dengan sengaja dan dikehendaki, ya. Kemudian sekolah di mana peserta didik belajar mengikuti program yang ditetapkan. Kemudian lingkungan pendidikan optimal di sekolah yang ideal di mana peserta dapat melakukan cara belajar siswa aktif CBSA sekaligus menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai yang positif. Jadi seperti itu ya, ada 4 konsep yang dapat disebutkan tadi. Lingkungan di mana peserta didik secara kebetulan, kemudian lingkungan belajar di mana peserta didik belajar dengan sengaja dan kehendaki, kemudian sekolah di mana peserta didik belajar mengikuti program yang ditetapkan, kemudian lingkungan pendidikan optimal di sekolah yang ideal di mana peserta dapat melakukan belajar secara aktif atau siswa CBSA. Ya. Nah, ada faktor alat dan media. Ya. Faktor alat dan media ini juga sangat mempengaruhi juga, ya. Dalam pengertian yang luas, alat meliputi 3 faktor, ya. Faktor-faktor lain, ya, seperti tujuan pendidikan, ada pendidik, anak didik, lingkungan pendidik, bila mana faktor tersebut digunakan secara direncanakan dalam perubahan atau tindakan mendidik. Nah, jadi ya faktor alat atau media itu bukan hanya sebagai ruang dan waktu, ruang dan tempat saja, tapi di situ juga meliputi ada tujuannya, ada pendidiknya, juga anak didiknya juga, dan lingkungan pendidikan, ya, harus diperhatikan itu. Nah, alat-alat pendidikan bermacam-macam, ya. Alat-alat pendidikan itu bermacam-macam, antara lain hukuman. Ya, kalau misalkan siswa itu melanggar, kita berikan hukumannya tentunya dengan hukuman yang mendidik dan ganjaran. Ganjaran itu berarti reward, ya, kasih reward, punishment, ada punishment hukuman, kemudian reward, berikan siswa yang aktif atau siswa yang yang selalu prestasi kasih, ya. Di sini ganjaran gitu, ya, atau reward, ya. Kemudian perintah dan larangan, ya, celana dan celaan atau, ya, mohon maaf ini salah ketik nih, celaan dan pujian, ya, serta kebiasaan, termasuk juga sebagai alat pendidik diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, ya, keadaan alat-alat pelajaran dan fasilitas lainnya. Nah, itu adalah faktor-faktor alat dan media. Keadaan gedung sekolah, kadang memang gedung itu juga memberikan salah satu fasilitas kepada anak didik kita agar betah di sekolah. Makanya fasilitasnya ada yang lengkap, ya. Walaupun itu adalah bukan salah satunya tujuan pendidikan, tapi hal ini juga harus diperhatikan, ya, agar anak-anak itu tidak bosan. Di sekolah itu cuma ada ruang kelas aja, ruang bermainnya terbatas. Itu juga ada pengaruh, ya, terhadap perkembangan pendidikan. Kemudian keadaan perlengkapan sekolah tadi, ya, harus lengkap, sarana bermainnya, kemudian alat-alat untuk sekolah ada perlengkapan sekolah, ya, alat-alat olahraganya lengkap atau tidak gitu, ya, alat musik,
gitu ya, perpustakaan dan sebagainya. Keadaan alat-alat pelajaran, ya, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Ini sebagai faktor adalah alat dan media dalam pendidikan, ya. Nah, ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu berupa, pertama, perbuatan pendidik bisa disebut software, ya. Mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Itu adalah kalau kita sebutkan dalam sebuah komputer itu adalah software. Software itu berarti perangkat lunaknya, ya. Nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, hukuman adalah salah satu perbuatan pendidikan. Kalau disebut dalam sebuah komputer itu adalah softwarenya. Ada hardwarenya, ya. Kalau hardwarenya itu berarti mencakup perlengkapan kelas, ya, meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, OHP atau sekarang proyektor, ya, ada lapangan gitu dan sebagainya. Nah itu, ya, jadi harus diperhatikan hal-hal yang demikian. Walaupun memang yang pertama itu adalah softwarenya. Softwarenya kita akan ibaratnya sebuah komputer lah, ya. Ibarat sebuah komputer itu akan menjadi enak dimainkan apabila hardwarenya betul-betul mendukung, ya. Hardwarenya, kalau hardwarenya kualitasnya bagus, maka softwarenya juga akan bisa berjalan dengan baik. Nah, begitupun pendidikan kita itu ada programnya sangat bagus sekali. Anak ini sampai studi bandingnya akan ke luar negeri misalkan, ya. Tapi memang fasilitas di sekolah kita memang tidak memungkinkan itu, misalkan, ya. Misalkan kayak gitu, ya, tadi tidak, sehingga akan sulit juga, gitu, ya. Nah, Muhammad Fauzan, ya, kemudian Nia Rahma, silakan untuk disimak juga, ya, silakan. Ini sangat bermanfaat nih sebagai calon-calon guru, ya. Sementara itu, tindakan pendidikan yang merupakan alat pendidik dapat ditinjau berdasarkan 3 sudut pandang, ya. Yang pertama, pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik, ya. Kedua, akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. Kemudian bersifat melindungi anak didik. Itu harus ada pengaruh tindakan apa yang harus kita lakukan, ya. Ada nggak pengaruhnya? Akibat tindakannya seperti apa, atau berikan hukuman tadi seperti apa. Tentunya harus ada progres atau perubahan karakter ke arah yang lebih baik, ya. Bersifat melindungi anak didik. Nah, ya. Nah, kemudian oleh karena itulah dalam memilih alat pendidikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Pertama, tujuan yang ingin dicapai apa saja sih, gitu, ya. Orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan? Kemudian apalagi efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan, ya, tambahan yang merugikan. Nah, itu, ya. Jadi perlu diperhatikan juga, ya, tujuan yang dicapainya seperti apa, ya. Orang yang menggunakan alatnya atau untuk siapa alat itu digunakan. Itu yang harus diperhatikan oleh kita, ya, sebagai pendidik. Nah, faktor isi atau memberi materi pendidikan. Nah, ini juga sangat penting, ya. Kalau kita memberikan asal-asalan materi itu kepada peserta didik, ya, apalagi yang paling utama itu menyampaikan materinya. Ya, kalau misalkan hanya sebatas materi, ya mungkin saat ini mereka bisa langsung browser di internet, ya, mereka akan mendapatkan informasi. Tapi sebagai pendidik itu tidak bisa digantikan oleh sebuah gadget, oleh anak-anak. Sebagai seorang pendidik itu tidak bisa digantikan oleh sebuah handphone genggam yang mereka pegang setiap hari, tidak bisa. Seorang pendidik itu bisa menyampaikan dengan
talenta karakter yang dimilikinya. Ya. Kalau hanya saja seorang guru hanya menyampaikan transfer knowledge saja, apa bedanya dengan handphone atau gadget yang mereka pegang? Mereka bisa browser apa saja ada di sana. Ya. Tapi di sanalah tidak ada tentang pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter itu harus kita ya sebagai pendidik, ya. Nah, tentunya isi atau memberikan pendidikan itu ada syarat utama dalam memelihara pendidikan, diantaranya materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Oke, tujuannya ini ya anak sekalian, hari ini adalah tujuan pembelajaran kali ini adalah misalkan pendidikan agama Islam, ya, menghayati, mengamalkan akhlak yang baik di dalam masyarakat, ya, tujuan pendidikannya. Tapi ketika kita berada di masyarakat tidak sesuai misalkan itu ya, maka materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya, disampaikan kita materinya itu tapi menyampaikannya kemana gitu ya. Jadi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik, harus diukur dulu ya. Ini anak SD atau MI kelas 1 ya, misalkan sudah misalkan pelajaran matematika ya, sudah belajar tentang pembilangan kuadrat misalnya, penjumlahan atau akar dan sebagainya, mereka belum mampu ke arah sana. Harus sesuai dengan perkembangan peserta didik ya. Nah, kemudian faktor lingkungan ini adalah sangat mempengaruhi ya. Al-bi'atus salihah, lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi tentang pembentukan karakter peserta didik ya. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi di alam dunia dengan cara-cara tertentu, mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, juga ada lingkungan masyarakat ya. Yaitu disebut dengan tripusat pendidikan. Ya, tripusat pendidikan itu memang seperti lingkungan keluarga harus diperhatikan, lingkungan sekolah juga harus benar, lingkungan masyarakat juga harus benar. Ya, jadi tidak bisa misalnya lingkungan keluarganya baik, tapi ketika menyekolahkan sekolah yang biasa, yang gurunya notabene-nya tidak memberikan contoh-contoh yang baik, itu juga bertentangan. Atau misalkan lingkungan keluarga bagus, lingkungan sekolah bagus, tapi orang tua membiarkan saja anaknya bergaul dengan siapa saja ya. Misalkan anaknya bergaul dengan orang yang pemain motor, geng motor, maka lambat laun mereka juga akan terpengaruhi, terbentuk polarisasi pemikiran mereka untuk main ke arah sana. Nah, maka pendidikan itu harus sinkron ketiganya, lingkungan keluarga iya, lingkungan sekolah juga iya, lingkungan masyarakat juga iya. Nah, pendidikan keluarga ini berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak ya. Pendidikan keluarga itu sangat penting loh ya. Mulai dari kalimat ayah, mulai bisa bicara ibu atau mama, ibu ya. Makanya sekarang ada ada media yang bisa didengarkan kepada anak-anak, misalkan ya audio hafalan Al-Quran, ya boleh, silakan, sebetulnya baik, insya Allah. Karena pendidik anak itu adalah golden age. Golden age itu berarti masih emas ya otaknya. Nah, oleh sebab itu kita masukin hal-hal yang baik, yang positif kepada anak kita ya, kepada anak didik kita atau anak-anak kita. Nah, kemudian menjamin kehidupan emosional anak ya, emosional anaknya seperti apa ya. Emosional itu berarti emosi ya. Anak menanamkan dasar pendidikan moral kepada anak, harus sopan santun, kemudian harus pendidikan karakter lah ya, moral
sopan kepada orang tua, kepada yang besar, kepada yang dari kecil yang besar, kepada orang tua, kepada orang lain, ya harus ditanam. Kemudian memberikan dasar pendidikan sosial, ya sosial kerjasamanya, saling membantu, tolong menolong, ya. Kemudian melakukan dasar-dasar pendidikan agama, ya bagi anak. Sangat penting sekali nih pendidikan dasar, pendidikan agama. Makanya anak-anak kecil itu, ya ikutkan kalau setiap maghrib harus ikut pengajian di masjid terdekat, ya dengan para asatiz yang ada di sana. Ikutkan, orang tua jangan sampai biasa-biasa saja mereka setelah belajar karena full day ya udah nggak usah belajar lagi gitu ya. Nah di sini pentingnya pendidikan agama, ikutkan mereka dalam pengajian gitu ya. Nah lingkungan sekolah ini banyak sekali. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya selama mereka diserahkan kepadanya, karena itu sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Ya pasti sekolah pasti akan memberikan dalam visi misi, mungkin ya orang tua juga ingin menginginkan anaknya masuk ke sekolah tersebut karena sudah melihat tentang visi dan misi sekolah tersebut gitu ya. Kemudian sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan rumah. Kemudian apalagi sini, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, ya menggambar serta ilmu-ilmu lain yang bersifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan mereka. Itu ya. Itu faktor. Nah, kalau faktor yang lingkungan ya. Kalau faktor lingkungan udah jelas ya. Kita harus bisa mengarahkan dengan siapa harus dia bergaul gitu kan. Boleh bergaul dengan tetangga boleh, tapi diperhatikan dulu tetangga yang mana dulu gitu. Kalau tetangga itu ya suka pemain mabuk misalkan atau judi, ya ngapain kita harus izinkan dengan mereka. Bahkan mereka harus bisa dirubah oleh kita gitu ya. Nah itu ya, jadi pergaulan lingkungan masyarakat. Nah kemudian faktor metode. Nah faktor metode ialah yang cara dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu pendidikan kepada anak didiknya. Maka seorang pendidik harus mengetahui metode apa yang cocok. Ya, metode apa yang cocok harus disampaikan kepada anak didik kita. Belum tentu seorang anak itu dengan metode ceramah saja ya. Nah saya sampaikan nih metode-metodenya. Ada yang dengan ceramah saja, belum tentu anak itu dengan ceramah dia dapat mendengarkan dengan baik. Karena karakter anak itu berbeda-beda ya. Ada yang kinestetik ya, ada dia tuh nggak bisa diam ya. Tapi ketika ditanya suatu pelajaran masuk. Nah makanya tidak dengan ceramah saja, atau misalkan pembelajarannya dengan metode diskusi ya boleh ya. Banyak ya metode. Mau ceramah silakan, diskusi. Orang yang selalu kinestetik itu bagusnya dengan metode diskusi. So, kamu selesaikan nih masalah ini, ya dia bisa menyelesaikan. Atau misalnya dia tanya jawab, ya ada kesulitan tidak, tanya jawab, ya. Nah metode ceramah ini yaitu di mana pendidik menjelaskan kepada anak-anak didik isi atau materi yang diajarkan. Kemudian metode diskusi yaitu di mana anak didik diberikan materi oleh pendidik untuk dipresentasikan, kemudian hasilnya akan didiskusikan dengan teman-teman satu kelas. Boleh ya model pembelajaran kayak gitu. Atau metode tanya jawab di mana pendidik memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menanyakan apa yang tidak diketahui dalam materi pelajaran. Nah seperti itu ya. Ini poin-poinnya lah ya dalam pendidikan. Tapi nanti ada model-model pembelajaran yang lain, itu adalah tentang strategi pembelajarannya. Tapi dalam pembelajaran itu tidak akan keluar dari 3 konsep ini. Ceramah, ada diskusinya, ada tanya jawab ya. Adapun model-model yang lain itu adalah agar anak-anak itu tidak bosan dalam suatu pembelajaran. Ya, bentuknya seperti itu. Misalkan ada perubahan tentang tempat duduk dan sebagainya. Ya silakan. Itu hanya
agar peserta didik itu tidak merasa jenuh, tidak bosan ketika mereka mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian metode pemberian tugas, ya, ada metode pemberian tugas, yaitu pendidik memberikan tugas kepada anak didik. Dengan begitu pendidik dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki anak didik dalam materinya, ya. Nah, begitu ya, mahasiswa yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, materi tentang faktor-faktor pendidikan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menguasainya dengan baik, ya. Faktor-faktor itu silakan bisa diulang-ulang lagi video ini, ya. Ketika ada kesulitan, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang membahas tentang nilai-nilai kebiasaan atau adat istiadat ilmu dan teknologi dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Silakan untuk dicatat poin-poin pentingnya. Kemudian nanti yang kebagian presentasi silakan dipresentasikan tugasnya. Kita akan diskusikan bersama, ada solusi yang harus diselesaikan, ya. Ada solusi dari kalian tentang masalah-masalah yang dihadapi sebagai pendidik, kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang perlu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.